siapapun yang makan faman at'amama yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faruhu Muhammadin awsa'u asra, kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja. Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara lihat Nabi itu gampang. Nah, ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau menguatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, Habib, nanti jenengan yang cerita. Beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita, siapapun yang makan faman at'ama ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah, tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia lewat Yalamlam ya harus lewat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, wa li ahli Najdin Qornan. Wali ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah, orang Sam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min madinati nafsi. Sama seperti Rasulullah yat'amu ma yajiduhu fi ardi, kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi seperti mana kita ingin dan kita tahu ketika ada orang Arabi bilang Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi laqad tahajjarta wasi'an, rahmat Allah yang luas ini kamu persempit hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun. Beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa kayak kamu tuh mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab, tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas. Bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa mbok parmin mbok parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ba'da kita Bilal Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi.